Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girit Arisandi. Saya dari program studi S1 Fisika dengan NIM 2308010173. Mata kuliah Mekanika 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sontong Sihatang, SSC MSI. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 soal tentang kinematika, benda dan makhluk hidup yang saya kerjakan, yaitu nomor 13 sampai nomor 15. Oke. Yang pertama, sebelum kita masuk ke soal, seperti yang tertampil pada layar, kita masuk ke pendahuluan kinematika dan mekanika. Mekanika adalah ilmu fisika yang mempelajari semua hal yang berkaitan dengan gerak, sedangkan kinematika adalah cabang ilmu fisika dalam mekanika yang mempelajari tentang deskripsi gerak suatu benda tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Jadi secara singkatnya, kinematika itu kita mempelajari bagaimana benda bergerak. Lalu kita lanjut ke soal yang pertama, nomor 13, dengan soal 3 kura-kura pada awalnya terletak di sudut-sudut segitiga sama sisi pada jarak 1 meter dari satu sama lain. Mereka bergerak dengan kecepatan tetap 10 cm per second, sedemikian rupa bahwa yang pertama selalu menuju kedua, kedua menuju ketiga, dan ketiga menuju pertama. Pertanyaannya, kapan mereka akan bertemu? Jadi seperti yang tertampil pada layar, pertama kita ketahui dari soal yaitu ada 3 kura-kura yang itu pada sudut-sudut segitiga sama sisi. Kemudian jarak awal antara setiap kura-kura adalah 1 meter, atau kita konversi ke cm yaitu 100 cm, dengan kecepatan masing-masing kura-kura adalah 10 cm per second. Kemudian setiap kura-kura bergerak menuju kura-kura lainnya. Pertanyaannya, kenapa kapan ketiga kura-kura tersebut akan bertemu? Kemudian kita masuk ke teori penyelesaiannya. Ketiga kura-kura akan selalu bergerak menuju satu sama lain dalam pola spiral menuju titik pusat segitiga. Karena mereka semua bergerak dengan kecepatan yang sama dan menuju satu sama lain, mereka akan bertemu di pusat segitiga sama sisi tersebut. Pertama, kita menggunakan konsep geometri. Pada segitiga sama sisi, jika setiap sudut dihubungkan dengan garis ke titik tengah segmen yang berlawanan, titik pertemuan garis-garis tersebut adalah titik pusat segitiga. Kemudian kecepatan relatif. Karena setiap kura-kura menuju kura-kura lain, dan mereka semua bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu 10 cm per second, kecepatan mereka menuju titik pusat juga akan sama. Kemudian kita hitung jaraknya, yaitu saat kura-kura bergerak, mereka akan selalu membentuk segitiga sama sisi yang lebih kecil dan lebih kecil, sampai akhirnya mereka bertemu di titik pusat. Karena setiap kura-kura selalu bergerak menuju kura-kura lain, maka mereka akan terus berputar mendekati pusat dengan jarak yang semakin mengecil. Kemudian kita misalkan jarak awal antara kura-kura yaitu D0 sama dengan 100 cm. Karena setiap kura-kura menuju kura-kura lain, jarak antara kura-kura berkurang secara proporsional seiring waktu. Kecepatan gerak menuju titik pusat bisa dianggap sebagai kecepatan mendekati sepanjang sisi segitiga. Waktu yang diperlukan untuk bertemu adalah ketika jarak antara kura-kura menjadi 0. Kemudian jika kita analisis dengan pendekatan spiral, setiap kura-kura akan menempuh jarak sepanjang lengkungan spiral yang dapat diperkirakan melalui integral dan atau pendekatan geometris. Dari hasil analisis, maka dapat kita hitung waktu untuk bertemu di pusat adalah T sama dengan D0 per V sama dengan 100 cm per 10 cm per second, dengan dapat hasil yaitu 10 second, dimana T adalah waktu, D0 tadi adalah jarak awal kura-kura, V adalah kecepatan kura-kura, 100 cm per 10 cm per second, maka hasil yang dapat adalah 10 second. Setelah kita dapatkan hasil perhitungan, maka kita bisa mencari alternatif penyelesaian. Yang pertama dengan menggunakan metode integral atau analitik.
yang dimana jika kita menggunakan pendekatan yang kompleks seperti integral untuk menghitung lintasan spiral dan penurunan kecepatan relatif, hasil akhirnya tetap akan menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 10 detik. Kemudian yang kedua, menggunakan metode simulasi. Simulasi numerik dapat dilakukan untuk memodelkan gerakan tiap kura-kura dan mengecek waktu pertemuan mereka di pusat. Namun, hasil akhirnya akan tetap sama dengan pendekatan geometris. Kemudian kita lanjut ke soal 2 yaitu nomor 14. Semut bergerak sepanjang karet gelang dengan kecepatan 1 cm per second. Salah satu ujung karet gelang, yaitu ujung di mana semut mulai bergerak, tetap pada dinding. Ujung yang lain atau awalnya bergerak 1 meter dari dinding ditarik dengan kecepatan 1 meter per second. Akankah semut mencapai ujung dari pita karet? Jika iya, maka saat kapan akan terjadi? Oke, jadi dari penyelesaiannya dapat kita ketahui yang pertama yaitu kecepatan semut atau V semut yaitu 1 cm per second. Jika kita konversi ke meter yaitu 0,01 meter per second. Kemudian dengan jarak awal yaitu 1 meter, kemudian kecepatan karet bergerak atau memanjang yaitu sekitar 1 meter per second. Kemudian secara teori Kasus dari soal ini adalah contoh dari masalah klasik dalam fisika yang melibatkan gerakan relatif pada benda elastis yang meregang. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu mempertimbangkan bahwa saat karet gelang ditarik, panjangnya meningkat seiring waktu. Oleh karena itu, kecepatan relatif semut terhadap ujung karet gelang akan bergantung pada bagaimana posisi relatifnya berubah seiring waktu. Masalah ini melibatkan pergerakan relatif antara semut dan ujung karet gelang. Karena ujung karet gelang ditarik dengan kecepatan yang jauh lebih besar daripada semut, secara intuitif kita dapat menduga bahwa semut tidak akan pernah mencapai ujung karet gelang. Kemudian jika kita menggunakan pendekatan matematis, maka dapat diketahui yang pertama yaitu adalah jarak semut yaitu sama dengan V kali T. Kemudian kita dapat 0,01 T meter. Kemudian untuk jarak karet yaitu 1 tambah kecepatan karet per T dikali T sama dengan 1 tambah T meter. Kemudian jika kita mencari LT-nya yaitu jarak karet dikurang jarak semut sama dengan 1 tambah 0,99 T meter. Kemudian agar semut mencapai ujung karet gelang, maka menggunakan bersamaan yaitu X semut sama dengan LT, di mana X semut yaitu 0,01 T, kemudian LT adalah 1 tambah 0,99 T. Kemudian kita pindahkan ruasnya yaitu menjadi minus 0,98 T per 1 sama dengan 1, kemudian T sama dengan min 1 per 0,98 dengan hasil yaitu sekitar minus 1,002 second. Kemudian pada jawaban ini mengandung nilai negatif atau minus yang artinya bahwa semut tidak akan pernah mencapai ujung karet karena kecepatan karet gelang yang bertambah lebih panjang daripada kecepatan semut tersebut. Atau jika memang semut dapat mencapai ujung karet, maka membutuhkan waktu dan perhitungan yang sangat panjang. Kita beralih ke soal nomor 3, yaitu nomor 15. Sebuah partikel mulai bergerak dari titik asal, kemudian gambar di bawah menunjukkan kecepatan sebagai fungsi waktu. Berapakah pergerakan maksimumnya dari titik asal? Oke, jadi dari gambar dapat kita ketahui yaitu ada grafik V dengan T, yaitu kecepatan dengan waktu, di mana pada gambar dapat kita ketahui bahwa waktunya yaitu berselang sekitar 5 second. Oke, jadi kita ketahui pada gambar yaitu tadi kecepatan maksimalnya itu ada 6 meter per second, kemudian untuk selang waktunya sekitar 5 second. Jadi pertanyaannya seperti pada soal, pergerakan maksimum partikelnya itu berapa? Pertama kita bahas dulu dengan teori. Oke. Pergerakan maksimum ini dari titik asal dapat dihitung dengan menggunakan konsep perpindahan atau displacement.
yang merupakan integral dari kecepatan terhadap waktu. Dalam kasus ini, perpindahan maksimum terjadi ketika integral kumulatif dari kecepatan atau luas di bawah kurva adalah maksimum. Untuk menghitung perpindahan xt pada waktu t, kita menghitung luas di bawah kurva v dari t sama dengan 0 hingga waktu tertentu t. Karena grafik kecepatan berubah tanda atau positif dan negatif, kita perlu menjumlahkan luas daerah yang positif dan mengurangkan luas daerah yang negatif untuk menentukan perpindahan bersih. Dari gambar pada soal, kita dapat mengetahui segmentasi grafik, yaitu di mana kita dapat membagi grafik menjadi segmen-segmen waktu yang lebih kecil berdasarkan titik-titik perpotongan sumbu waktu atau kecepatan 0 dan nilai ekstrim untuk memudahkan perhitungan. Kemudian kita hitung luas setiap segmen menggunakan rumus luas segitiga dan trapesium. Karena grafik tersebut berbentuk grafik linear, perpindahan adalah total daerah yang dihitung dengan memperhatikan tanda positif atau negatif. Kemudian kita cari perhitungan luas dari segmen pertama sampai segmen ke-6. Maka didapat segmen pertama yaitu 15 meter dengan nilai positif, segmen kedua minus 2,5 meter dengan nilai negatif, segmen ketiga 5 meter dengan nilai positif, segmen keempat minus 5 meter dengan nilai negatif, segmen kelima 2,5 dengan nilai positif, segmen keenam minus 2,5 dengan nilai negatif. Maka jika kita mencari total pergerakan dan pergerakan maksimum, maka kita dapat menjumlahkan segmen pertama sampai segmen ke-6, di mana yaitu dia X max sama dengan 15 meter tambah minus 2,5 meter tambah 5 meter tambah minus 5 meter tambah 2,5 meter tambah minus 2,5 meter dengan perhitungan terakhir yaitu 12,5 meter. Maka dapat kita simpulkan pergerakan maksimum dari titik asal yaitu 12,5 meter. Setelah kita mengetahui hasil matematis atau perhitungannya, kita dapat menyelesaikan kasus ini dengan alternatif, yaitu dengan memisahkan segmen waktu secara lebih rinci dan menggunakan metode numerik jika grafik lebih kompleks. Penggunaan integral langsung numerik atau simbolik juga dapat dilakukan jika grafik dalam bentuk fungsi. Oke. Jadi itu adalah soal-soal yang saya kerjakan dan penyelesaiannya dari soal mekanika 1 materi kinematika tentang benda dan makhluk hidup. Baiklah, sebelum saya menutup video ini, saya ucapkan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dipahami oleh teman-teman atau bapak sekalian. Sebelum saya tutup, terima kasih bagi teman-teman dan bapak yang sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.